Selamat sore adik-adik keperawatan. Untuk sekarang kita lanjut dalam mata kuliah konseling. Pada kesempatan ini materinya adalah tentang masalah-masalah dalam konseling. Profesi konselor mungkin akan menemui beberapa masalah dalam melaksanakan tugasnya. Ini ya, hampir semua, tidak termasuk konselor, termasuk profesi yang lain pun pasti punya masalah dalam melaksanakan tugasnya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui apa saja sih masalah yang mungkin timbul kalau kita berprofesi atau melaksanakan tugas sebagai konselor. Adapun diantaranya adalah pertama adalah kebosanan. Di sini salah seorang ahli menjelaskan bahwa konselor pemula jarang mengalami kebosanan karena sifat baru dari pekerjaan mereka. Konselor pemula akan dipertemukan dengan berbagai masalah yang beragam yang menuntut cara penyelesaian yang bervariasi pula. Ini juga mungkin sama dengan adik-adik saat baru pertama mulai melaksanakan PLKK, pasti akan sangat menyenangkan karena memulai hal yang baru. Itu biasanya kebanyakan pemula akan merasa menyenangkan memulai pekerjaan baru dan merasa tertantang. Masalah yang mungkin timbul karena adanya kebosanan. Yang pertama, konselor mengambil jarak dari konseli sehingga konseli kehilangan rasa aman dan rasa diterima. Padahal hal ini penting untuk proses konseling. Mungkin di sini yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, karena dia juga bekerjanya lama, hadapi masalah yang itu-itu saja jadi merasa bosan. Sebagai seorang konselor ini harus kita hindari. Nomor 2, konselor terkadang mengambil cara negatif untuk menyelesaikan kebosanannya. Misalnya saja dengan daydreaming. Konselor juga setelah mengalami kebosanan banyak yang seolah mendengar dengan sebelah telinga saja. Jadi didengar, kalau istilah lain masuk kanan keluar kiri, jadi itu akan merenggangkan hubungan antara konselor dengan konseling. Ia memberikan impresi yang menunjukkan atentif namun kebanyakan tidak alami. Ya, ini kalau lain katanya adalah pura-pura mendengarkan keluhan dari konseli. Bahkan ada yang seolah menyerang konseli supaya konseling berlangsung menyenangkan. Jadi itu harus kita hindari. Ketiga, konselor dapat kehilangan informasi penting dari proses konseling serta dari masalah yang akan dientaskan. Hal ini karena konselor kurang perhatian, kurang konsentrasi, dan mungkin malah memikirkan masalahnya sendiri. Jadi sebagai seorang konselor, kita tidak boleh membawa masalah kita dalam proses konseling. Jadi dilupakan dulu masalah kita saat proses konseling dan berfokus pada masalah yang dialami oleh konseli supaya proses konseling bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah masalah hostilitas. Di sini salah seorang ahli menjelaskan mengenai makna hostilitas atau hostility. Dalam bahasa Indonesia ini dimaknai dengan permusuhan. Namun makna yang mendalam dari hostilitas itu adalah kecenderungan ingin menimbulkan kerugian, kejahatan, gangguan atau kerusakan pada orang-orang lain. Kecenderungan melontarkan rasa kemarahan pada orang lain. Dari pemaknaan itu dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud hostilitas di sini adalah keadaan di mana si konselor atau konseli menyerang, merefleksikan permasalahan yang dihadapinya,
atau yang dihadapi orang lain kepada orang yang tidak tepat. Jadi dengan istilah lain, konselor dan konseling mempunyai masalah tapi direfleksikan pada orang lain. Atau mungkin bisa diistilahkan secara umumnya itu mencari kambing hitam. Konselor banyak sekali yang menjadi korban hostilitas dari konseling. Proses konseling yang kadang mengakibatkan munculnya insight atau tilikan mendalam mengenai konseling menganggap bahwa konselorlah yang membawanya ke masalah yang ia tidak sukai. Jadi di sini konselor disuruh mengarahkan konseli pada masalah yang dialaminya sekarang. Padahal seperti yang kita lihat di materi sebelumnya, tugas konselor hanya memberi masukan dan memberi pertimbangan pada masalah yang dialami oleh konseli. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu kan dikembalikan kepada konseli sendiri. Jadi di sini konseli menganggap konselorlah yang bersalah yang menyebabkan dia ke dalam keadaan masalah yang dia hadapi sekarang. Konselor harus berusaha memahami berbagai kemungkinan yang menyebabkan dia menjadi sasaran hostilitas. Konselor juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan yang menyebabkan ia menumpahkan hostilitas kepada konselinya. Begitu juga dengan konselor, tidak boleh menyalahkan konselinya. Berbagai kesalahan konselor. Nuansa pekerjaan konselor yang menghadapkan ia pada berbagai analisis pribadi yang beragam yang sulit diukur dengan tepat dan sulit dipahami dengan tepat, sangat rentan menjebak konselor dalam suatu kekeliruan atau kesalahan. Kesalahan penafsiran, kesalahan dalam menentukan arahan, kesalahan dalam memahami berbagai perasaan klien yang merupakan beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan. Salah satu kesalahan konselor adalah lemah dan tidak tegas. Konselor yang tidak tegas dan terlalu menuruti konselingnya dapat menyebabkan permasalahan menjadi berlarut-larut dan tidak cepat terentaskan. Jadi kita tegas dalam memberikan arahan. Kesalahan lain yang biasa ditemui dalam diri konselor adalah konselor tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Selanjutnya adalah manipulasi. Manipulasi atau pengelabuan dan pencurangan merupakan kesalahan yang juga sering terjadi dalam konseling. Manipulasi ini dapat terjadi dari konselor terhadap konseli atau sebaliknya. Konseli banyak yang memanipulasi masalahnya, seolah-olah masalah yang sedang dihadapi adalah masalah rumit, terlalu sulit dipecahkan, dan sebagainya. Manipulasi juga bisa diadakan dalam keadaan berbalik tadi. Mungkin bisa di sini konselor yang memanipulasi keadaan atau sebaliknya. Konseli memanipulasi konselor dengan dua alasan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan bukan upaya untuk mengentaskan masalah yang dihadapi. Kedua, untuk menetralisasi ancaman. Hal ini dilakukan karena konseli tidak berminat dan atau ketakutan terhadap proses konseling. Hubungan yang membantu versus yang tidak membantu. Ada dua hubungan yang tidak membantu dalam konseling. Yang pertama, distansi emosi, yaitu keadaan di mana konselor tidak mampu
berempati secara baik kepada konselor memposisikan diri sebagai tutor, direktur, atau mentor. Kelekatan emosi atau keadaan di mana konselor dan konseli terlalu bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti rasa aman, cinta, dan sebagainya. Adapun satu-satunya hubungan yang membantu adalah keterlibatan emosi. Keterlibatan emosi yang dibangun adalah emosi yang wajar, bukan kelekatan atau distansi emosi. Emosi dilibatkan dalam konseling guna menimbulkan suatu sikap empati dan kesungguhan untuk mengentaskan masalah. Emosi yang hadir dikontrol dan dikendalikan sehingga dapat menumbuhkan proses konseling yang positif. Terminasi konseling. Terminasi atau proses penghentian pemutusan konseling adalah suatu upaya yang dilakukan oleh konselor atau konseli untuk menetapkan diri bahwa proses konseling yang telah dibangun ingin diakhiri. Terminasi ini sering menimbulkan masalah karena antara konselor dan konseli kadang tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengakhiri konseling. Jadi konselor harus jadi di mana konseling itu dapat diakhiri. Konseli atau konselor banyak yang berusaha memutuskan sepihak untuk mengakhiri proses konseling, padahal masalah yang dihadapi belum terentaskan. Hal ini menuntut komitmen bersama di antara konseli dan konselor agar proses konseling tidak menimbulkan suatu ketidakjelasan dan ketidaknyamanan, baik pada diri konselor dan konseli. Burnout adalah keadaan di mana proses konseling yang dibangun kehilangan esensinya dan seolah menjadi hubungan tanpa makna. Burnout ini dapat dipicu karena terlalu lama, sering, panjang suatu proses konseling dan atau kekecewaan yang timbul dari pihak yang terlibat dalam konseling. Burnout ini dapat diatasi dengan upaya menjalin hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang di antara konselor dan konseli. Terima kasih banyak. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk permasalahan yang mungkin timbul dalam proses konseling. Jadi silakan adik-adik pelajari materinya dengan baik. Nanti setelah ini akan saya kasih waktu lagi untuk mempelajari materinya kembali. Setelah itu kita masuk ke sesi kedua untuk diskusi. Setelah sesi diskusi nanti akan saya adakan evaluasi seperti biasa. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan selamat sore.